Bapak ulangi lagi. Sehingga untuk menemukan luas RQUT kita mulai dari luas yang kuning ya, dari pusat koordinat sampai luas X plus H dikurangi dengan luas dari pusat koordinat sampai luas X, ini yang biru ya. Nah, luas ini juga pasti akan lebih kecil dari luas luas PQUT. Luas PQUT di sini kan Bapak hapus ulang ya. Luas PQUT kan berbentuk persegi panjang lagi. Nah, di mana lebarnya ada H dan luasnya tingginya adalah yaitu koordinat Q ini. Ini kan diperoleh sejauh dengan koordinat Y. Berapa koordinat Y? Yaitu saat kita substitusikan X plus H ke fungsi fx. Sehingga tinggi ini seperti ditulis ini adalah tingginya X plus H. Pak, kalau kita bilang, Pak, kenapa luas RQUT itu tidak panjang kayak lebar, Pak? Kita perhatikan luas, ingat ke konsep yang pada slide sebelumnya, luas RQUT ini suatu luas, Bapak warna yang berbeda ya. Nah, suatu luas daerah yang dibuat oleh kurva fx dan sumbu x dari X sampai H. Nah, ini kan berbentuk seperti ini ya, yang di atasnya seperempat lingkaran. Jadi untuk menemukan luasnya itu ya kita boleh dari luas keseluruhan daerah fungsi dari pusat koordinat sampai X plus H dikurangi dengan pusat koordinat sampai X sampai dengan batas X-nya. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kedua ruas ini kalau kita sederhanakan, kalikan kedua ruas ketiga ruas ya, ini kalikan dengan 1/H semua, kalikan dengan 1/H. Sehingga H ini di sini habis, H untuk di sini juga habis. Maka ini sisa menjadi dibagi adalah H. Nah, ini proses kita menyederhanakan proses manipulasi ya untuk menemukan suatu konsep tertentu. Lalu kita perhatikan di sini kalau nilai untuk H mendekati 0 artinya H ini ditarik sedekat mungkin sehingga tidak ada jarak antar di sini. Jadi X ini mendekat. Jadi titiknya mendekati 0 artinya berarti X, nanti titik ini X sama H dekat sedekat mungkin, itu mendekati 0. Apa yang kita boleh, maka limit dari fungsi fx ini untuk x, limit fx untuk H mendekati 0 akan memenuhi konsep ketidaksamaannya lagi, yaitu limit fungsi fx untuk H mendekati 0 lebih kecil dari limit x plus H kurang Lx per H dengan H mendekati 0 kurang dari limit f x plus H untuk H mendekati 0. Ini memenuhi konsep ini lagi. Nah, lalu kita perhatikan lagi, jika limit ini diterapkan, kita peroleh bahwa ini akan, karena fungsi ini tidak mengandung H ya, sehingga kita peroleh bahwa fungsi fx. Nah, konsep ini merupakan konsep turunan fungsi yang dengan melalui konsep limit ya. Nah, sehingga bentuk ini atau bentuk matematis ini sama dengan L aksen, artinya turunan fungsi turunan luas itu ya, yang dengan variabel x. Dan ini akan lebih kecil pula dengan limit fx plus h untuk h mendekati 0, di mana h ini kita substitusikan, kita boleh x plus 0 sehingga kita boleh fx ya, seperti ini. Nah, apa yang kita pelajari di akhir, sehingga ternyata turunan luas L aksen atau turunan luas ini lebih besar dan maupun lebih kecil, sehingga artinya bisa dikatakan bahwa luas ini
luas daerah ini kita peroleh sama dengan fx. Nah, fx ini adalah fungsi awal ya, sama kayak fungsi awal dari suatu fungsi yang ingin kita cari. Sehingga kalau kita integralkan kedua ruas untuk memperoleh luas yang awal, luas yang ingin dicari, sama artinya kita integralkan. Ini Bapak hapus dulu biar, dan Bapak ganti dengan warna merah. Sehingga kalau kita integralkan kedua ruas, kita peroleh integral dari L aksen, kita akan memperoleh Lx sama dengan integral dari fx dx. Artinya otomatis ini kita turunkan terhadap fungsi variabel x, sehingga integralnya ini kita peroleh rumus integral tak tentu ya, satu fungsi fx ditambah c. Nah, kita memiliki persamaan pertama tadi yang seperti ini ya, bahwa LB kurang LA, batas atas kurang batas bawah. Sehingga kita substitusikan ke bentuk ini, sehingga luas daerah yang memiliki batas, luas daerah di mana luas daerah itu adalah suatu luas yang di bawah fungsi fx dengan batas a sama dengan b. Di luas daerah ini, di mana luas daerah ini kan berada di bawah kurva fx dan sumbu x dengan batas x dan x plus h ya, atau di awal a dan b gitu ya, seperti ini ya. Itu sama dengan luas ini sendiri, luas atas, jadi hasil integral dari ini kita substitusikan batas atasnya, lalu kita kurangkan dengan hasil integral ini, kita substitusikan dengan batas bawahnya, itu kita peroleh LB kurang LA. LB sendiri ini kan LB di sini maksudnya sudah menjadi luas fungsi yang sudah diintegralkan. Fungsi diintegralkan seperti ini tadi ya. Berarti kita masukkan sini lagi, FB berarti X saat batas atasnya, batas atas yaitu B, dan Fx saat batas bawahnya A. Ini kita boleh FB kurang FA. Artinya dari statement terakhir ini, luas LX ini, luas daerah yang dibaca oleh kurva Fx dan sumbu X dari A sampai B itu sama dengan hasil integral dari fungsi itu, lalu kita substitusikan batas atas dan batas bawahnya. Oke. Nah, sehingga integral tentu suatu fungsi itu seperti ini, bahwa integral fx dx dengan batas bawah a dan batas atas b itu sama dengan integral fungsi fx ini, ada fungsi f besar ya, dengan batas a sama b. Nah, di sini yang membedakan, kalau di pertemuan sebelumnya kan di integral tertentu kita tidak memiliki batas, fx dx itu hasilnya adalah fx plus c. Maka c di sini untuk integral tertentu tak tentu kemarin kita memiliki suatu konstanta, tetapi pada integral tertentu konstanta ini sudah hilang karena sudah digantikan dengan adanya batas atas dan batas bawah, sehingga konstanta ini sudah tidak ada. Nah, di sini kita boleh nanti setelah kita memperoleh integral fungsinya, maka kita ganti variabel x pada fungsi itu dengan batas atas dan batas bawah yang saling meniadakan atau saling mengurangi, yaitu fungsi fb kurang fa. Artinya hasil integral ini kita substitusikan batas atasnya, lalu kita kurangi dengan batas bawahnya. Yang perlu diingat bahwa pada integral tak tentu kemarin, output atau hasil akhir yang kita peroleh ada suatu persamaan ya. Persamaan itu kan katakan misalnya di sini fungsinya integral dari 2dx, masa pasti kita memperoleh ada 2x plus c gitu. Sedangkan di integral tertentu kita peroleh suatu nilai. Nah, kita memiliki nilai karena ada